Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Sesuai dari request beberapa kalian di komunitas Telegram, kita bakal bahas tentang story blockchain, story network, story protokol. Nah, ini baru aja mereka menyelesaikan tahap akhir testnet, dan sebenarnya story ini adalah sebuah blockchain L1 yang mentokenisasi intellectual property atau IP singkatannya. Jadi itu bentuk kekayaan intelektual yang nanti kita bakal bahas itu isinya apa, maksudnya apa, karena dia berusaha untuk mengubah IP jadi seperti sebuah blok Lego, di mana blok Lego itu kan bisa saling dirakit satu sama lain, bisa saling ditumpuk dan bisa dibentuk menjadi sebuah hal yang benar-benar mulus. Jadi apa ini cuma gimmick? Apakah sebenarnya story itu penting dan dibutuhkan di industri kreatif atau proses dan cara kerjanya? Jadi semua hal itu bakal kita bahas di video ini, benar-benar sesuai dengan request kalian karena segmen khusus blockchain story siapa tahu bisa jadi potensi yang menarik ke masa depan nanti. Oke, let's go. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke cara kerja seperti apa dan kira-kira potensi masa depannya gimana dengan peluang uniknya story, saya mau bahas dulu tentang IP. Jadi IP itu intellectual property, kekayaan intelektual istilah bahasa Indonesianya ya. Dan ini sebenarnya bentuknya ada banyak banget. Jadi bisa dibilang kayak seluruh dunia itu segalanya ada kaitan dengan IP. Jadi kalau kalian lihat contoh yang disebutkan oleh akun Twitternya story di sini, meme PP itu sebuah IP. Model AI itu IP, suaranya Beyonce itu IP, paten penemuan, hak cipta, merek dagang, Mickey Mouse ya, karakter-karakter Disney lainnya, skin Fortnite, skin game-game lainnya, itu juga semua ada kaitannya dengan IP, intellectual property. Dan kekayaan intelektual ini karena ada di mana-mana, mereka bentuknya kalau sekarang lebih di platform yang tertutup. Jadi nggak banyak orang bisa akses itu, dan story berusaha untuk membebaskan IP biar bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, tapi dengan cara yang sama dia itu tidak merugikan kreator atau pencipta aslinya atau yang punya IP tersebut. Jadi dengan cara tokenisasi lewat blockchain. Nah, karena potensi pasarnya itu masif bisa dibilang, Andreessen Horowitz atau A16Z itu sampai funding ke story 3 kali. Seed round, series A, dan series B. Secara total ini 140 juta dolar bersama venture capital lain, ada institusi lain, dan juga ada beberapa angel investors lainnya. Dan ada 3 komponen utama kalau kita mulai ngomongin tentang sistem story. Jadi kalau misalkan kalian lihat di ilustrasi ini, ada yang 3 bawah ini, yaitu seed story network, yaitu blockchain layer 1-nya sendiri, kemudian ada protokol proof of creativity-nya, dan ada program lisensi IP atau bahasa Inggrisnya programmable IP license. Jadi kalau disingkat PIL. Nah, ini 3 yang bakal kita bahas satu persatu, tapi nggak bakal terlalu deep dive karena ada beberapa hal teknis yang sebenarnya terlalu panjang kalau dibahas. Yang pertama itu dari si story networknya sendiri. Jadi story network ini blockchain L1-nya dirancang untuk jadi settlement layer. Dia menyelesaikan segala urusan intellectual property siapapun. Jadi ini lapisan blockchain dasar yang jaringannya itu sebenarnya L1 yang kompatibel EVM. Jadi lingkungan seperti Ethereum dan kawan-kawan EVM-nya. Tapi mereka juga pakai Cosmos SDK untuk bisa mengoptimalkan blockchain dalam beberapa hal. Nah, struktur datanya dia memang dibikin optimal khusus karena kalau intellectual property itu biasanya datanya kompleks. Ada banyak hal yang terkait dengan kontrak, perizinan, dan lain-lain. Jadi dengan cepat dan biaya efektif, blockchain L1-nya story network itu jadi lapisan dasar. Nah, kemudian di atasnya itu ada proof of creativity. Nah, yang proof of creativity ini adalah protokol yang isinya tuh ada banyak smart contract yang nanti bakal berkaitan dengan IP yang didaftarkan ke story network dalam bentuk aset digital. Bahasa Inggrisnya di mereka sebutnya IP asset. Nah, IP asset ini bisa bentuknya NFT, bisa bentuknya token. Kalau NFT itu bisa untuk lisensi atau perizinannya. Jadi si pemilik IP itu bisa ngatur ketentuan IP mereka sendiri. Dan mereka bisa menentukan penggunaan komersilnya gimana, berapa biayanya. Kalau yang token itu bentuk untuk pembayaran royaltinya.
Jadi ini kayak sumber pendapatan si pemilik IP yang bisa berasal dari penggunaan orang-orang lain menggunakan karya-karya dia, membayarkan royalti. Jadi dari dua itu ada satu lagi sih sebenarnya tambahan, kayak modul untuk dispute bahasa Inggrisnya. Dispute ini untuk nyelesain kalau misalkan ada masalah sengketa waktu orang-orang menggunakan IP tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang udah ditentukan sama si pemiliknya. Nah, kemudian yang terakhir itu yang ketiga, ada Programmable IP License, singkatannya PIL. Nah, PIL ini kontrak legal di luar blockchain. Jadi dia sifatnya off-chain dan itu menegakkan legalitas IP asetnya. Jadi ini kayak jembatan antara dunia blockchain sama sistem hukum tradisional. Dan PIL ini menguraikan nanti ketentuan hukumnya itu gimana tentang cara kreator itu bisa mencampur, memonetisasi, dan menghasilkan turunan-turunan atau derivatif dari IP mereka. Dan bayangin aja ini kalau misalkan masih bingung, seperti stablecoin. USDC itu kan ada mata uang tradisionalnya off-chain di luar blockchain, tempat mereka bisa menerbitkan dan menebus aset dari yang bentuknya mata uang fiat dolar AS menjadi USDC yang on-chain di stablecoin. Jadi bisa dibilang kayak jembatan on-ramp off-ramp, dimana pada akhirnya nanti dari dunia on-chainnya itu fleksibel, bisa trading di DEX, bisa pakai DeFi, tapi di dunia off-chainnya itu ada aset dunia nyatanya. Dan itulah PIL. PIL jembatannya untuk kekayaan intelektual atau IP di story. Nah, itu untuk 3 sistemnya. Jadi kita nggak perlu bahas terlalu deep dive lagi karena sudah cukup. Untuk yang kita mau bahas sekarang adalah tentang manfaatnya. Kenapa kok intellectual property itu bisa punya keunggulan kalau dia pakai story. Nah, yang pertama itu simple. Jadi dia menyederhanakan manajemen IP. Jadi bisa lebih dapat diakses kreator dan entitas yang kecil. Ini ada video yang lucu sebenarnya. Dibikin sama story menggunakan si Kirby ya. Kirby itu kan istilahnya kalau di game dia bisa makan apapun. Dan contoh-contohnya ya ada IP berbagai macam, mulai dari Minion atau Batman tuh bisa dimakan, bisa dia remix sesuai dengan ketentuan yang udah ditentukan sama pemilik IP-nya. Entah dia minta royalti berapa, dia minta perizinannya gimana. Itu manfaat unggul yang sebenarnya jadi lebih mudah diakses kalau terbuka, bebas dengan story, bukan cuma di platform tertutup mereka. Jadi simple, bisa diakses, transparan juga karena bisa diverifikasi langsung di blockchain. Jadi semua ketentuan dan transaksi nggak perlu disembunyikan, semua orang tahu secara jelas dan terpercaya. Terus yang ketiga itu efisien. Efisien ini dalam artian distribusi royaltinya itu bisa benar-benar otomatis, hemat waktu dan nggak ada beban administrasi yang riweh kalau di sistem tradisional. Jadi efisien dari sisi royalti dan sisi perizinannya juga sebenarnya sih, karena otomatis. Terus yang keempat, jadi interoperable. Interoperable ini contoh yang kayak di Kirby. Jadi karena ada standar, orang-orang bisa kolaborasi antar IP yang mereka punya, entah itu karakter, entah itu musik, entah itu lagu, hak-hak karya kreatif lainnya yang sebenarnya memang bisa dibangun satu sama lain karena IP-nya sudah ada, ketentuan-ketentuan itu orang monggo bebas pakai. Nah, skalabilitas itu poin yang terakhir, di mana kita bisa manajemen IP secara otomatis, skalanya jadi bisa lebih besar daripada skala kalau pakai sistem tradisional. Nanti kita bahas menjelang akhir video kenapa kok skala ini butuh bener-bener besar, karena ada zaman kemajuan AI nanti. Dari semua keunggulan dan manfaat-manfaat ini ada story ekosistem. Kalian lihat di websitenya story.foundation, itu ada bagian ekosistem yang tertarik untuk menjelajah lebih jauh. Ada bagian kategorinya masing-masing, entah itu kreator dan konsumer, entah itu tentang AI, tentang DeFi atau IPFi, ya keuangan yang berkaitannya sama intellectual property, sama ada infrastruktur. Nah, ekosistem partner ini ada banyak yang masing-masing bisa kalian lihat. Kalau salah satu contohnya ini yang Odyssey Partner, itu kemarin yang bantuin waktu testnet tahap akhirnya mereka yang baru aja beres, baru aja selesai. Dan alasan-alasan IP menggunakan story ya, kenapa pilih ini? Ya karena bisa punya alat kreator. Jadi ada platform di mana mereka bisa mengelola sama monetisasi karya kreatif mereka. Terus yang kedua, bisa verifikasi sumber sama hak cipta aset digital yang terkait. Jadi ada sistem yang mengesahkan dan semua orang nggak bisa ganggu gugat itu. Terus yang ketiga, ekonomi IP-nya itu yang bikin dia contoh kayak di DeFi atau IPFi ini memungkinkan model keuangan baru. Jadi intellectual property bisa dipakein sebagai
pinjam-meminjam. Terus bisa juga kalian trading lisensi atau perizinan. Itu beberapa contoh yang kalian bisa lihat sendiri di bagian ekosistem kategori ini. Makanya ekosistem story itu lagi bertumbuh karena industri kreatif itu bisa memanfaatkan solusi yang ditawarkan story. Kalau kalian lihat dari sisi ekosistem aja, dia udah total fundingnya 24,7 juta dolar. Ini untuk ekosistem ya. Jadi project-project yang tadi kalian lihat di website itu membangun di atas story. Jadi ekosistemnya lumayan lagi terbentuk, dan kalian bisa lihat sendiri lebih lanjut nanti. Bahkan project di ekosistem story aja yang berhasil mengumpulkan dana sebesar itu, salah satu contohnya kita bisa tunjukin, namanya Sekai. Itu bisa monetisasi dan ekspansi IP kita, jadi melalui AI. Jadi contohnya ini kalau misalkan kayak yang di video, entah itu suara, lokasi, karakternya, pokoknya hal-hal apapun yang ada dari AI yang menghasilkan karya kalian itu bisa dimonetisasi dan bisa diperluas lagi dalam berbagai bentuk nantinya. Nah, sekarang kita tutup dengan pandangan masa depan, karena kan kita ngomongin soal zaman AI. Ada yang bilang ini bisa jadi momen menarik untuk peluangnya story di kemajuan AI yang semakin pesat nanti. Kalau kita ngomongin soal format media AI, ada yang menghasilkan teks, ada yang gambar, dan sekarang video. Jadi sebenarnya konsep AI menghasilkan video dari teks itu udah muncul dari akhir tahun 2022. Dari ada yang namanya AI open source tuh Cop Video. Nah, cuman baru dikenal mainstream setelah demonstrasi Sora OpenAI. Dan Sora OpenAI ini baru awal tahun 2024 ini. Tapi bener-bener jadi akhirnya populer, viral, dan semua orang ngomongin kalau AI bisa bikin produksi kualitas yang bener-bener tinggi. Dan manusia tuh suka visual. Kita makhluk yang suka narasi, dan video itu komunikasi terbaik. Karena kalau makna gambar itu mengisahkan jutaan kata, makna video itu mengisahkan jutaan gambar. Jadi setelah momen Sora, akhirnya banyak nih yang di Cina itu pada merilis AI tentang yang mirip-mirip dengan Sora untuk bisa menghasilkan gambar. Contoh-contohnya ada kayak Kling Kuaishou, ada Dreaminanya ByteDance, ada videonya Shengshu, ada juga di barat itu yang namanya Stable Video punyanya Stability AI, sama Pixverse yang versi kedua. Cuman ya, kalau kita ngomongin soal AI yang modelnya menghasilkan video, bukan cuman teks atau gambar, itu sesuai wawancara sama Mira Murati, CTO-nya OpenAI, saat ini biaya menjalankan model video itu luar biasa lebih mahal. Jadi benar-benar signifikan mahal banget daripada model AI yang cuma menghasilkan teks, kayak lagi chatting di ChatGPT, atau menghasilkan gambar, ya generate image. Dan biaya ini tapi bakal berkurang segera. Maksudnya kayak dalam waktunya nanti juga sama seperti model-model AI yang sebelumnya. Dan kalau begitu jadi murah, jadi terjangkau. Artinya kita sekarang lagi mengalami ledakan kreativitas nih dalam waktu dekat. Karena ada kebangkitan baru di mana biaya studio produksi yang bisa sekelas Hollywood nantinya itu bisa terjangkau orang-orang biasa dan bisa cukup murah. Jadi kreator-kreator solo itu kadang bisa jadi membuat video, animasi, dan bener-bener di industri hiburan Hollywood nih yang pada megang katalog IP banyak banget, itu mulai ngomongin kalau AI mengancam pekerjaan mereka. Jadi semakin canggih video yang dihasilkan AI, nggak ada nih studio produksi yang bisa keep up gitu kan. Istilahnya dengan kemajuan AI yang sangat pesat sekali, kreativitas internet tuh bayangin deh, kalian udah lihat di internet kan orang kalau bikin konten tuh gila-gila kreatifnya. Satu-satunya pilihan adalah dengan mereka yang punya banyak IP tersebut dilisensi secara luas. Jadi orang-orang yang bakal pakai di internet secara liar, nanti bikin turunannya, derivatifnya, mereka remix lagi, mereka bikin produce jutaan dari TikTok dan media sosial lain, bisa memanfaatkan IP berharga itu. Tapi nggak rugi sih pemegang IP, nggak dirugikan kreator atau penciptanya. Dan bukan cuma studio doang. Kita ngomongin soal laporan AI tahun 2024 oleh McKinsey, ini bilang katanya lebih dari 65% perusahaan itu sudah pakai loh model AI begini secara rutin. Ini di sini nih 65%. Jadi udah departemen sales dan marketing itu yang pada pakai AI utamanya. Bisa nggak mereka bersaing sama internet yang pada bikin kampanye iklan yang bisa viral? Mereka kreatif dengan alat AI yang bisa dipermudah, semakin kedepannya makin murah, makin canggih. Jadi terjangkau banget aksesnya secara global.
Nah kalau pengen kompensasi, kreator dan pemegang IP itu nggak disalahgunakan hasil karya ciptaan mereka, apalagi yang orisinil gitu kan, berarti butuh perjanjian. Nah perjanjian lisensi atau izin itu mau nggak sama perusahaan teknologi raksasa yang biasanya tuh mereka bener-bener platformnya eksklusif banget. Ya monggo aja kalau mau, tapi kalau cari alternatif, itulah story protocol. Jadi story protocol di zaman AI itu akhirnya menemukan produk market fit-nya di sini. Karena nggak kaget, timnya memang berasal dari Korea. Kalau ngomongin soal hiburan, entertainment, konsumsi internet, pusat gravitasinya kan ada di Asia ya, Asia Timur. Kalau di Korea K-pop gitu kan sudah sangat mengglobal fenomenanya. Kalau di Jepang anime, manga sangat mengglobal fenomenanya. Dan formatnya itu juga Asia. Orang-orang kita lagi yang mempopulerkan video singkat, bentuk-bentuk live stream, bentuk-bentuk gaming, dan bener-bener yang kayak saweran dan lain-lain. Pokoknya semua hal yang jadi viral di media sosial itu ada perannya. Dan gak kaget kalau timnya Story berasal dari Korea dengan industri hiburan dan entertainment yang luar biasa gila. Dan masalah IP ini berusaha ditangani Story dalam skala besar. Karena kalau pakai sistem hukum tradisional tadi kita udah bahas, satu kasus IP aja nih makan waktu lama banget dan perizinannya mahal banget kalau perlu proses sesuatu. Jadi nggak cukup kalau nanti kemajuan internet di masa depan semua orang punya AI, semua orang bikin kualitas video yang setingkat Hollywood, terus setiap hari, setiap minggu, bulan itu jutaan IP tercipta. Nggak bisa kalau pakai sistem tradisional. Skalabilitasnya nggak cukup. Apalagi semua orang yang cuman butuh koneksi internet aja nih bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Jadi Story menawarkan solusi untuk bisa bikin template kontrak-kontrak IP kita bawa on-chain. Kita bawa biar efisien karena ada tadi yang kita udah bahas, proof of creativity. Ini protokol mereka untuk menampung IP siapapun itu. Yang kedua ada IP asset yang tadi bisa mendaftarkan dalam bentuk NFT atau dalam bentuk token, perizinan dan royalti mereka yang ingin diatur ketentuannya. Dan itu semua nanti bisa silakan perizinan, royalti, pengen seperti apa sesuai kreator. Penyelesaian sengketa IP-nya memang sih tetap bergantung sama sistem hukum yang tradisional. Tapi setidaknya skala perizinan IP ini meningkat dramatis. Jadi kedepannya kalau nanti makin banyak orang butuh, setidaknya dari sisi skalabilitas itu dapat di masa depan AI. Di mana hasil IP jutaan dalam waktu singkat itu bisa negosiasi on-chain lewat Story. Nah itu potensi kreator video, iklan semuanya jadi menarik sih. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ada dari kalian yang memang sudah mantau Story sejak lama, udah partisipasi testnet, atau ada beberapa hal lain yang menarik dari Story yang kelewatan? Coba deh kalian komentar di bawah. Kalau mau bertanya juga silakan kalau masih ada beberapa hal yang dibingungkan. Apalagi yang memang sudah berkutat di industri hiburan kreatif seperti ini, mungkin jadi jawaban nih tentang Story protokol. Kalau misalkan kalian suka jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe juga biar gak ketinggalan dari video barunya Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.